Pembagian. Pembagian itu kalau dulu bokap gue SD ngajarin itu sebenarnya kebalikan dari perkalian. Ya, jadi bisa kita bukan definisikan ya. Bisa kita pahami secara teknis bahwa pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Ya, secara teknis. Ya, secara teknis kebalikan dari dari perkalian. Ya, secara teknis kebalikan dari perkalian. Misal, jadi dulu bokap gue tuh sering ngetes gue gitu kan. Misalnya 7 dikali 3 adalah 21. Nah, tinggal dibalik. Kalau 21 dibagi 3, maka hasilnya 7. Terus berapa lagi? 5 kali 2 itu 10. Nah, 10 dibagi 2 itu 5. Nah, gue penasaran, gue gali lagi, gue pelajari lagi. Karena gini, dalam pembagian itu ada istilah yang namanya bilangan yang habis dibagi, ada yang tidak habis dibagi. Jadi ada yang bersisa, ada yang habis. Maksudnya tuh gimana? Gitu. Nah, kalau kita pakai memahaminya secara teknis gini, kita nggak kita kayak belum puas aja gitu. Ya, belum puasnya tuh kok bisa ada yang sisa? Dari mana sisa itu berasal? Gitu. Memang sisa itu berasal dari bilangan yang nggak habis dibagi. Tapi gimana gitu? Tapi kenapa? Nah, ilustrasinya tuh kayak gini misalnya. Misalnya Babe memiliki 10 permen. Nah, akan dibagikan sebanyak 2 permen. Nah, akan dibagikan sebanyak 2 permen untuk setiap orang. Nah, berapa banyak orang yang kebagian permen ya, berapa banyak orang yang kebagian permen. Nah, kalau kita langsung mikir bahwa ini berarti 10 tinggal dibagi 2 sehingga ya hasilnya 5. Jadi kita tahu bahwa permen itu bisa dibagikan kepada 5 orang dengan masing-masing orang menerima 2 permen. Nah, itu kan langsung dengan pembagian ya. Ya, dengan pembagian ya, kalau kita selesaikan dengan pembagian berarti kan gini, 10 permen per 10 permen per 2 permen gitu ya, jadinya 5 gitu ya, 5 orang ya, 5 orang. Jadi masing-masing dari orang ya kebagian 2 gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kita ingat lagi ya bahwa ada istilah yang namanya habis dibagi, ada yang tidak habis dibagi. Nah, ternyata pembagian ini bisa kita analisis dengan metode pengurangan berulang. Jadi pembagian itu ya, pembagian bisa kita bisa kita lakukan
namanya pengurangan berulang. Ya, pengurangan berulang. Itu. Jadi kalau misalkan 10 dibagi 2 itu artinya adalah 10 dikurangi dengan 2 sampai dimana dia itu habis. Kan dia mau membagikan permen kan sebanyak 2. Nah, gimana caranya pengurangan itu kita lakukan secara berulang sampai permennya habis. Ya, berarti 10 dikurang 2. Ya, 10 dikurang 2 berarti berapa? 8. 8 dikurang 2 berarti berapa? 6. 6 dikurang 2 itu berarti berapa? 4. 4 dikurang 2 berapa? 2. 2 dikurang 2 0. Nah, ini habis namanya. Ya, habis. Nah, kita lihat berapa banyaknya pengurangan di sini? 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi sehingga kita bisa mengatakan bahwa 10 habis dibagi 2 hasilnya adalah 5. Sehingga kasus permen tadi terpecahkan bahwa ketika kita membagikan setiap orang dengan 2 permen, ya kita memberikan permen sebanyak 2 ya kepada setiap orang, maka banyaknya orang yang kebagian permen ada 5. Gitu, karena proses pengurangannya di sini ada 5. Gitu. Jadi ketika 10 dibagi 2 itu hasilnya 10 dibagi 2 itu hasilnya 5. Nah, jadi ini yang dibagi, nah ini berarti pembagi ya, pembagi. Nah, ini adalah hasil bagi. Nah, hasil bagi. Nah, 0 ini sebagai apa? Sebagai sisa. Ya, sisa bagi. Gitu. Berarti 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Gitu. Dengan apa? Dengan sisa pembagian 0 atau tak bersisa. Berarti 10 habis dibagi 2. Hasilnya berapa? 5. Gitu. Memang ada yang nggak habis dibagi. Oh, ada. Dengan metode ini kita bisa menjelaskan. Contoh gimana? Misalnya 10 dibagi 3. Nah, 10 dibagi 3 itu kan berarti pengulangan. Dari 10 dikurang 3 kan. 10 dikurang 3 berapa? 7. 7 dikurang 3 berapa? 4. 4 dikurang 3 berapa? 1. Nah, 1 dikurang 3 bisa nggak? Nggak bisa, kurang, minus. Sehingga hasil baginya adalah 3. Kalau misalkan permen yang mau kita bagikan adalah sebanyak 3, ya udah berarti cuma 3 orang yang kebagian. Nah, sisanya berapa? Sisanya 1. Ya, sisanya 1. Gitu. Ya. Jadi hasilnya 3. Ya, ini adalah hasil bagi. Nah, hasil bagi. Nah, ini ya, 1 ini sisa bagi. Gitu. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut ketika kita belajar bilangan desimal. Tapi di sini gue akan secara khusus membahas tentang bilangan bulat dulu, atau pembagian bilangan bulat. Nah, ini kan gampang ya. Kalau kita bicara pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Maka asalkan lu hafal perkalian, pembagian nggak menjadi soal. Artinya lu nggak akan sulit, lu nggak akan struggle di pembagian. Nah, ada pembagian atau ada metode pembagian yang memudahkan kita untuk melakukan pembagian dari angka yang lebih banyak. Nah, itu
yang kita sebut sebagai porogapit. Ya, porogapit. Kalau nggak salah ini tuh dari bahasa Jawa deh. Porogapit. Poro itu kan berarti bagi ya. Ya, poro itu bagi. Ya, secara bahasa. Ini orang Jawa mohon koreksi ya. Poro itu berarti bagi. Ya, gapit itu berarti yang diapit. Ya, diapit. Diapit. Nah, maksudnya gimana? Bagi diapit. Jadi bentuk pembagiannya itu seperti diapit. Gitu loh. Nah, langsung aja sebagai contoh misalkan gini. Ya, contoh. Misalnya hasil dari 72 dibagi dengan 2. Misalnya gini, 72 dibagi dengan 2. Nah, pada pembagian porogapit kita diminta untuk membagi digit per digit. Ya, jadi kalau misalkan pembaginya satu angka, ya, yang di dalam itu yang dibagi, yang di luar itu pembagi. Nah, kalau misalkan pembaginya satu angka, berarti kita ambil satu digit ya dari yang dibagi. Ya, untuk dibagi dengan pembagi. Gitu. Ya. Nah, 7 dibagi 2 berapa? Ya, nggak ada 7 dibagi 2 karena 7 tidak habis dibagi 2. At least kita bisa pakai yang mendekati aja. Nah, berapa angka yang mendekati 7? Ya, angka yang kalau dikali 2 itu mendekati 7. Ya, 3. Karena 3 kali 2, 6. Jadi mendekatinya itu harus di bawah 7, nggak boleh lebih. Ya, maka yang mendekatinya adalah 3. Tulis di sini 3. Nah, kemudian 3 dikali dengan 2. Ya. 3 dikali dengan 2. Berapa 3 dikali 2? 6. Gitu. Nah, ini kita kurang. Nah, 7 dikurang 6 berapa? 7 dikurang 6 hasilnya 1. Nah, ketika proses pengurangan ini sudah, maka angka di belakangnya yang belum dibagi itu turun. Nah, 2 di sini. Nah, jika sudah, nah baru. Ya, 12 dibagi 2 berapa? Hasilnya 6. Nah, kalikan lagi. 6 kali 2 berapa? 12. Nah, kita kurang. 12 kurang 12 berapa? Ya, 0. Sehingga 72 habis dibagi 2. Hasilnya berapa? 36. Sisanya 0. Sisa bagi. Nah, ini adalah sisa bagi. Nah, ini hasilnya adalah ini adalah hasil bagi. Gitu. Jadi digit per digit dibaginya, teman-teman. Ya. Contoh, ini kan tadi puluhan dibagi satuan. Nah, bagaimana kalau ratusan dibagi satuan? Contoh misalkan 144 ya, 144 dibagi dengan 9. Ya, kita bagi nih. 1 dibagi 9, bisa nggak? Ya, nggak bisa. Masa besaran yang dibagi daripada pembagi? Ya udah, kalau nggak bisa, kita taruh 0 di sini. Nah, seperti tadi kalau udah selesai pembagiannya, maka dikali lagi, dibalikin, dikali 0 dikali 9 berapa? 0. Nah, kita kurangin. 1 dikurang 0 berapa? 1. Nah, ini kuncinya. Ketika hasil pengurangan dari pembagian yang pertama ini, lalu kita mau bagi lagi, nggak bisa. Kan 1 dibagi 9 nggak bisa. Kita nggak perlu lagi menambahkan 0 di sini, tapi apa? Lihat, ada stok angka nggak di belakang? Oh, ada. Ya udah, turunin nih 4. Turunin 4. Nah, 14 dibagi 9. Bisa nggak 14 dibagi 9? Nggak bisa.
pasti desimal hasilnya. Karena nggak ada perkalian 9 yang hasilnya 14. Ya kan? Berarti berapa hasil 14 dibagi 9? Ya 1. Karena apa? 9 kali 2 pun itu udah 18. Ya kan? Berarti kita ambil 1 di sini hasilnya. Nah, balikin lagi. 1 dikali 9 berapa? 9. Ya. Nah, kita kurang. Nah, 14 dikurang 9 berapa? Ya, 5. Gitu. Nah, 5 dikurang 9 bisa nggak? Ya nggak bisa. Gitu. Ya udah, kalau dia nggak bisa, cek di belakangnya masih ada angka lagi gak yang buat bisa diturunin. Bisa, yaitu berapa? 4. Ya, kita turunin 4. Nah, baru deh 54 dibagi 9. Berapa 54 dibagi 9? Ya 6. 6 dikali 9 ya 54. Nah, habis. Ya 54 dikurang 54 kan 0. Ya udah, berarti hasilnya bukan 016 tapi 16. Karena kan nggak ada angka bilangan 016. Gitu. Jadi hasilnya adalah 16. Coba aja cek 16 dikali 9 berapa? Pasti 144. Gitu. Terus misalnya ribuan dibagi satuan. Misalnya 1, 2, 3, 6 dibagi dengan 6 misalkan. Ya, 1236 dibagi 6. Nah, ini banyak yang salah kaprah terhadap pembagian ini. Ada yang langsung ya, oh ini 12 dibagi 6 hasilnya 2 gitu. Lalu ini 12 dikurang, ini 0, ya 12 dikurang 12 habis 36-nya turun. 36 dibagi 6, 6. Sehingga hasilnya 26 dengan PD-nya. Padahal 26 kalau dikali 6, hasilnya berapa? 6 kali 6, 36. 6 kali 2, berapa? 12. 12 tambah 3, 15. 156. Wah, bingung. Ya, jadi bukan begitu cara teman-teman ya. Ingat prinsipnya yang sejak awal gue tekankan. Apa tadi? Dibagi per digit. Jadi kalau misalkan pembaginya 1 digit, ya, lu harus membagikannya 1 per 1. Gitu. Nah, 1 dibagi 6 bisa nggak? Ya nggak bisa. Ya, maka taruh 0 kalau nggak bisa. 0 dikali 6 hasilnya 0. Nah, kita kurang. 1 dikurang 0, ya 1. 1 dibagi 6, nggak bisa. Taruh 0 lagi nggak? Jangan. Lihat, kita masih punya stok angka di belakangnya. Nah, turunin 2. Nah, 12 dibagi 6 berapa? 12 dibagi 6, ya 2. Nah, 2 dikali 6, ya 12. Kita kurangin. Set. Gitu. Berapa hasilnya? 0. Apakah sampai sini sudah selesai? Oh, tentu belum, kisanak. Belum, ya. Karena apa? Kita masih punya 36 nih, ada 2 digit angka di belakang. Nah, kita coba bagi sini. 0 dibagi 6 bisa gak? Ya bisa. 0 dibagi 6 ya pasti 0 hasilnya. Gitu. Nah, 0 dikali 6 ya 0. Gitu. Nah, ini kan udah udah selesai. Maksudnya adalah 0 ini sudah dibagi, jadi nggak perlu kita tulis lagi 0 terus dibagi lagi, maka ntar bakal 0 semuanya. Nah, kalau sudah sekali, nah maka turunin angka yang ini. Ya berapa? 3. Nah, 3 bisa gak dibagi 6? Gak bisa, ya kan? Salah. Nah, udah sampai sini 0 ini. Nah, kita turunin angka. Nah, 3 di sini. Nah, 3 dibagi 6 bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa baru kasih 0. Nah, sorry tadi salah. Nah, 0 dikali 6 ya 0. Gitu. Nah, kita kurangin. 3 dikurang 0 ya 3. Gitu. Nah, 3 dibagi 6, nah sama kayak tadi. Masa kita mau nulis 0 lagi, makin banyak dong. Nah, kita turunin 6-nya.
Nah, kita turunin 6-nya sehingga 36. Nah, 36 dibagi 6 berapa? Ya 6. 6 dikali 6 ya 36. Habis. Nah, jadi hasilnya berapa? 206. Gitu. Ya, hasil bagi. Ya. Nah, terus misalkan untuk angka-angka spesial gimana, Be? Cara ngebaginya, Be? Bisa nggak angka-angka spesial? Contoh, angka-angka spesial tuh gimana? Yang banyak nolnya. Misalkan gini. 300 dibagi 6. Apakah kita perlu porogapit? Nggak perlu. Ya, kenapa? Kita yang udah hafal perkalian, langsung aja di sini. Oh, kita 30 dibagi 6 dulu aja. Berapa 30 dibagi 6? Ya, 5. Nah, kita masih punya 0 yang kita tidak libatkan. Ya udah, berarti tinggal taruh aja di belakang 5. Ya, maka 50 hasilnya. Lagi. 2400 dibagi 3. Berarti berapa tuh? Ya, kita bagiin aja 24 dengan 3. Berapa 24 dibagi 3? 8. Nah, tulis 0 yang kita tinggalin tadi. Berarti hasilnya 800. Kayak gitu. Ya, ini untuk angka-angka spesial. Ya. Terus gimana kalau misalkan pembaginya itu 2 digit, Be? Contoh, misalkan gini. Jika pembaginya 2 digit. Yaitu berapa nih? 432 dibagi dengan berapa nih? 12. Nah, kalau seperti ini, karena pembaginya 2 digit ya, berarti lu pakai 2 digit juga di sininya. Gitu. Nah, 43 dibagi 12 bisa nggak? Ya, nggak bisa karena berarti lu harus cari perkalian dari 12 yang menghasilkan 43, at least mendekati. Ya, berapa? Ya coba aja. Kalau misalkan 12 dikali berapa? Dikali 4, itu berarti 48. Lebih kan, nggak bisa. Nah, berarti 12 dikali berapa? Dikali 3. Nah, hasilnya berapa? 36. Gitu. Jadi 43 dibagi 12, kita tulis 3 di sini. Berapa? 3 dikali 12 berarti 36. Gitu, kita kurangin ya. 43 dikurang 36 berapa? Ya, 7. Gitu. 7 dibagi 12 nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa nggak usah nambahin 0. Kenapa? Kita punya stok angka di sini. Turunin. Nah, berarti berapa? 2. Nah, 72 dibagi 12 berapa? Ya, 6. Ya, 12 kan yang perkaliannya menghasilkan 2 di belakang kan? Ya, 6 pada perkalian 12 ya. Ya gitu. Jadi hasilnya 12 kali 6 itu ya 72 ya kan? 2 dikali 6, 12, simpan 1, 6 kali 1, 6, 6 tambah 1, 7. 72. Nah, 6 dikali 12 ya 72. Gitu. Hasilnya 0. Nah, udah. Ini hasil baginya, ini sisa baginya. Gitu. Ya, gue yakin sih nggak terlalu besar angka-angka pembagiannya di SNBT. Tapi ya nggak apa-apa. Ini buat insight tambahan aja. Karena banyak yang masih keliru terkait pembagian porogapit. Oke, semoga bisa dipahami.